diam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini hamba-Mu akan membawakan sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita buka Markus 4 ayat 37 sampai 40. Demikianlah sabda firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ia pun bangun menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sedangkan Tuhan itu ada di dalam perahu sedang tidur. Walaupun badai datang silih berganti, gelombang dahsyat, angin topan, air dari laut itu naik menyembur ke dalam perahu. Kenapa orang ketakut kalau di situ ada Tuhan? Kita takut kalau tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan ngapain takut? Alangkah bodohnya murid-murid ini, ya. Seringkali kita, ya, daging kita lemah, ya. Kadang-kadang kita itu, ya, kadang-kadang menghadapi situasi dan kondisi kita lupa kalau Tuhan selalu berserta kita. Ngapain kita mesti takut? Ya. Lihat, kalau Tuhan si Sang Pencipta langit dan bumi itu ada bersama kita, siapakah yang berani melawan kita? Tidak usah takut, ya. Hadapi semua masalah itu dengan senyuman. Jangan menghindari masalah. Masalah kau hadapi, semua itu pasti selesai. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia selalu menyertaimu. Apalagi engkau adalah anaknya dan engkau benar di matanya dan engkau beriman. Tuhan selalu mengasihi anak-anak yang beriman. Kita lihat, Tuhan tidak hanya berkuasa atas sakit, penyakit, dan roh jahat. Perhatikan, Tuhan tidak hanya berkuasa atas sakit, penyakit, dan roh jahat, karena Dia adalah Sang Pencipta. Ia berkuasa atas peristiwa alam. Kini kita menyaksikan Yesus yang menghalau angin taufan dan ombak yang menggelombang ambingkan perahunya. Semula para murid amat ketakutan karena kuatnya ombak. Mereka dengan paksa membangunkan Tuhan yang sedang tidur. "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Bagaimana Tuhan gak marah? Bro, ya, murid-murid Tuhan, di dalam perahu itu ada Tuhan. Kenapa kau bangunkan Tuhan, malah kau marah-marahin Tuhan? Ya, marah ngomong begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Siapa yang bilang gak peduli? Ya, masalah itu, ya, angin, taufan, badai, air naik ke laut itu gak ada apa-apanya buat Tuhan, karena itu adalah semua ciptaan Tuhan. Tuhan tidur di atas badai, tapi murid-muridnya itu di alam natural, sehingga apa yang dilihatnya itu menakutkan. Sesungguhnya jika murid-muridnya itu masuk ke dimensi supernatural, dia akan tahu apa yang Tuhan inginkan. Ya, haleluya. Terasa aneh para murid memarahi Tuhan loh, ya, makanya Tuhan marah balik loh. Bolehkah kita memarahi Tuhan? Jelas tidak boleh. Ya, makanya Tuhan marah. Wajarlah Tuhan marah kepada mereka semua. Ya, kurang ngajar nih murid-murid, kurang percaya. Udah tahu di perahu ada aku, pakai acara, ya,
Guru, kau biarkan kami mati binasa. Apa itu omongan bahasa apa itu? Ya, seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita lupa kalau Tuhan beserta kita. Jika Tuhan bersertamu, andalkan Dia dalam hidupmu selalu 100%. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Badai datang, angin tofan datang, itu adalah cobaan. Cobaan yang datang dalam kehidupanmu, tidak akan pernah melebihi kemampuanmu. Tuhan tahu itu. Amin. Pelita Sabda hari ini mengatakan kita bahwa kita pun sering bersikap seperti murid. Mudah kalut, takut, bahkan marah kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Lupa bahwa kita tidak sendirian. Ia beserta kita, ada di hati kita. Semua kita menjadi bijak dan setiap tantangan bahkan kesulitan, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan dan berjuang sendirian. Teruslah semangat menjalani kehidupan karena Dia selalu beserta kita. Amin. Begitu dong kalau kita punya pikiran. Semangat jalani kehidupan, pantang mundur, ya maju terus, ya percayalah Tuhan selalu besertamu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu walaupun ada badai, gelombang, masalah silih berganti dalam hidupmu, itu tidak akan melebihi kemampuanmu. Ya, lihat, kenapa Tuhan Yesus tenang? Karena Tuhan Yesus ada di atas badai. Yang dimana Tuhan Yesus berada dimensi alam supranatural, yaitu alam roh. Kenapa murid-muridnya kalang kabut? Karena murid-muridnya berada di dalam dimensi natural. Dimensi natural muridnya melihat yang dilihat di depan mata, tapi yang tidak dilihat dia tidak dapat melihatnya. Ya. Kadang kita secara manusia, kedagingan kita jauh lebih kuat daripada roh kita. Padahal kita tahu asal muasal dari segala sesuatu ini menjadi ada itu dari roh. Maka diciptakannya roh, maka terjadilah di alam materi. Berarti kita percaya yang di alam roh itu adalah kekal. Di alam materi itu fana. Cepat lambat yang di alam materi itu akan berlalu. Kembalilah, percayalah bahwa roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Perkatakan ya kata-kata itu, ya firman Tuhan itu. Roh di dalam saya jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Karena saya anak Tuhan, karena di dalam saya ada Allah Bapa, Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Roh saya besar, semua dapat saya kalahkan. Karena saya adalah anak Allah, anak dari Sang Pencipta langit dan bumi. Iklarkan itu, katakan itu, sehingga imanmu bertumbuh. Anda menjadi kuat dan menjadi percaya dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga Anda tidak takut menghadapi segala macam cobaan dan godaan. Ya, kadang secara daging kita merasa takut. Ya, kita rasanya sendiri. Ya, dan merasa hidup ini harus bagaimana. Kadang kita merasa putus asa. Ya, bahkan ada yang ingin coba-coba bunuh diri loh. Rasanya tidak ada jalan keluar atau jalan buntu. Sudah berusaha dan berupaya, tetap aja tidak ada hasil. Ya, kembali lagi sadarkan diri Anda, bukankah Tuhan itu adalah roh? Ya, Tuhan memberkati kita melalui rohnya itu, dan terjadilah ya kerohanian itu di dalam tubuh kita, sehingga kita dipenuhi dengan roh Tuhan, maka kita menjadi kuat. Ya, kita sampai menyembah Allah yang lain, kita sampai mencari orang pintar atau dukun untuk menanyakan nasibnya harus bagaimana. Sadar tidak sadar hal tersebut adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan benci loh Anda menduakan Tuhan dengan kuasa gelap. Di mata Tuhan kadang kita nggak sadar jauh lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Ya, Tuhan di nomor duakan, duit di nomor satukan, sehingga hidupmu tidak diberkati.
Jika engkau sadar, carilah sumbernya, yaitu Tuhan. Dia yang menciptakan segala sesuatunya itu menjadi ada, termasuk uang. Maka sumber itu yang memancar dan memberkati kamu, ya kan? Hal yang materi semuanya mengikutinya. Betul? Makanya nggak heran kalau hidupmu, ya, kalau jauh dari Tuhan dan hidupmu tidak diberkati, ya. Karena kamu begitu. Ciri-ciri orang yang tidak diberkati. Ia mempunyai penyakit turunan. Jantung, kanker, gula, ya, dari kakek nenek moyangnya terus kepada dia. Orang tersebut di setiap tahunnya melakukan ritual kepercayaan Konghucu, yaitu cengbeng. Orang setiap tahun melakukan penyekaran ke kuburan-kuburan keluarga, ya, biasanya sebelum Idul Fitri maupun setelah Idul Fitri, ya. Malah ada yang sengaja melakukan ritual di kuburan keramat untuk memanggil roh jahat, ya. Bahkan ada yang semedi, bahkan ada yang berjanji kepada kuasa gelap, ya. Atau bahasanya itu, ya, ingin mencari kekayaan, ya, dengan kuasa gelap. Dia bersedia menumbalkan ini dan itu, ya kan, demi sebuah uang. Bayangkan, demi uang. Tergocok semua yang melakukan itu, semuanya kau dibuang ke neraka. Kadang kita kalau ngelihat orang keturunan Tionghoa, keluarga yang sudah meninggal, foto orang tuanya atau siapapun yang sudah meninggal itu dipajang. Setiap hari disembayangin, ya, diberi makan, dipasang hiyo ini dan itu. Perhatikan keluarganya. Keluarganya saya jamin, saya garansi tidak akan diberkati. Malah petaka yang akan kurang beruntung, sakit penyakit selalu ada di dalam rumah itu. Ya, pernah ada orang yang memasang susuk agar kelihatan cantik, ya kan, agar mulutnya manis, ini dan itu kuasa gelap. Ada yang pernah melakukan santet, bahkan membunuh orang dengan santet, ya. Ada orang juga pernah melakukan ritual setan, ya. Pernah melakukan ritual jelangkung, ya, belajar ilmu hitam atau ilmu kebal dan sebagainya. Yang terus ada juga orang yang merasa takut di rumahnya, ya, dia rumahnya merasa angker, dan ada juga yang merasa sepertinya rumahnya itu suka dikirimin santet, ya. Kepercayaan tradisi kakek nenek moyang tersebut adalah kepercayaan yang salah. Tuhan Yesus berfirman, biarlah orang mati mengurusi orang mati. Artinya orang hidup tidak boleh berurusan dengan orang yang sudah mati. Karena orang mati, dia tidak butuh berkat. Dan sudah tentu dia di dalam orang mati tersebut dengan otomatis tidak ada berkat juga. Jika orang hidup berhubungan dengan orang mati, otomatis orang hidupnya tidak diberkati. Saya garansi itu. Itu adalah hukum mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau orang hidup berhubungan dengan mati, orang hidup tidak diberkati, ya. Kepercayaan kakek nenek moyang yang menyembah patung buatan manusia. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Artinya apapun semuanya nggak boleh kau buat. Apalagi sampai kamu sujud menyembah kepada patung itu. Tuhan itu adalah Allah. Dia Allah yang sangat cemburu. Manusia diciptakannya, manusia membuat patung disembahnya, dia bukan menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dia malah menyembah patung, ya. Dia akan membalas kutukan ini sampai ke 3 turunan, 4 keturunan dari orang-orang yang membenci Tuhan. Sadar tidak sadar Anda telah melakukan kesalahan ini. Saya katakan, hidup Anda tidak ada berkat. Anda merasa tidak nyaman. Bukan karena Tuhan yang sesungguhnya yang Anda sembah. Maka malapetaka bencana datang silih berganti di dalam kehidupan Anda. Bahkan Anda menjadi tidak beruntung, ya, sehingga Anda tidak diberkati Tuhan. Bagaimana caranya solusi agar apa yang dilarang Tuhan itu ada dan kutuk tersebut berhenti dalam kehidupan Anda?
Anda terputus hubungannya dengan perjanjian setan tersebut, ya, tulah penyakit turun-temurun juga bisa putus, ya, karena dari kakek nenek moyang kita melakukan itu, ya, otomatis kalau kita tidak diputuskan, roh itu mengejar dan kutuk itu mengejar sampai ketiga sampai keempat keturunan. Firman Tuhan berkata, maka datanglah firman Tuhan, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Luas sekali, termasuk roh-roh tersebut ialah makhluknya Tuhan. Mereka berhak menerima keselamatan. Kita kabarkan Injil, kebenaran, sehingga roh itu bisa keluar dalam tubuhnya. Maka orang tersebut dimerdekakan, dan orang yang tadi terkutuk dan kutuknya itu lepas. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptis itu berbicara penghapusan dosa. Dia percaya, dosanya dihapus, maka diberkati, diselamatkan. Dan barang siapa tidak percaya dan tidak dibaptis, tentunya akan dibuang ke api neraka. Garis bawahi segala makhluk, artinya dengan Injil kebenaran, maka makhluk itu kita dapat singkirkan. Sehingga Anda yang tadinya terkutuk, maka dengan Injil kebenaran, maka lepaslah kutuk tersebut, maka Anda dimerdekakan. Amin. Kita buka Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Artinya pertobatan itu dimulai dari Yerusalem. Berita pertobatan dimulai dari Yerusalem. Pengampunan dosa dimulai dari Yerusalem. Garis bawahi pertobatan mulai dari Yerusalem. Karena Yerusalem tempat asal muasalnya berita tentang pertobatan ini diberitakan. Amin. Roh Tuhan ada di Yerusalem, mengalir ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 18. Ayat 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus ke atas kamu, lihat kita ayat selanjutnya kita baca, ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sudahkah Anda lakukan itu menjadi saksinya Tuhan? Tidak usah jauh-jauh, ya. Tuhan bilang, ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nggak usah jauh, apakah sudah Anda lakukan di sekitar Anda, depan mata Anda, tetangga Anda, depan kiri belakang, maupun di pergaulan Anda, maupun di tempat kantor Anda, apakah sudah Anda melakukan itu, menjadi saksi Tuhan? Kalau kau sudah menjadi saksi Tuhan, kau mengabarkan Injil kebenaran, artinya engkau dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kalau engkau tidak pernah melakukan itu, saya tanda-tanda besar. Isi kamu itu Roh Kudus apa ular beludak, ya. Garis bawahi, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka dengan otomatis kamu akan menjadi saksi Tuhan. Amin. Mulai mulai lagi berita kesaksian pertobatan, mulai dari Yerusalem lagi tuh, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Sudahkah Anda melakukan itu? Jika hidupmu dipenuhi Roh Kudus, maka akan terlihatlah hasil buahnya. Buahnya itu apa? Engkau mengabarkan Injil dan kau memenangkan jiwa, kau muridkan dia, kau baptis dia. Itu adalah buahnya. Ya, kita baca Kisah Rasul 14 ayat 21. Kembali ke Antioquia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak sekali murid. Lalu kembali mereka ke Listra, ya, ke Ikonium dan Antioquia. Ya, perhatikan. Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil dan banyak memuridkan orang. Ya, dia memenangkan jiwa di Listra, Ikonium dan Antioquia. Ya, muridkan mereka yang baru percaya dan percaya dan yang bersedia mengikuti Kristus. Ya,
Tentunya setelah kau ajarkan, kau muridkan dia, setelah itu baptislah ya. Supaya Anda dibenarkan mengabarkan Injil komplit itu ya. Tapi saya tidak bilang Anda mengabarkan Injil, Anda harus membaptisnya ya. Kadang Anda yang mengabarkan Injil, ada juga yang akan memberikan pertumbuhan, tapi Tuhan akan kirim orang untuk membaptisnya ya. Macam-macam Tuhan pakai orang ya. Kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Perhatikan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Artinya ajari mereka kebenaran firman Tuhan ini, Injil kebenaran ini ya, agar mereka percaya dan mereka mau dimuridkan. Dan baptislah agar dosa itu diampuni ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Komplit ya, tiga Allah pribadi berlainan itu ya, sehingga Anda dibersihkan, disucikan, Anda lahir baru, Anda tidak lagi berdosa. Amin. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Sungguh indah firman Tuhan ini. Jika kau melakukan semua apa yang Tuhan mau, Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Setelah dimuridkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Sudahkah Anda yang sudah selamat dan dimenangkan, bahkan di seluruh keluarga Anda yang tadinya belum menerima Tuhan, karena Tuhan berjanji satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Sudahkah Anda ya yang sudah diselamatkan, apakah Anda melakukan mandat bahwa semua kata orang percaya harus mengabarkan Injil keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi? Hanya Anda yang tahu ya. Jika Anda lakukan, artinya di dalam diri Anda ada Roh Tuhan ya, ada Roh Kudus ya, adalah Bapa, dan isinya Anda itu bukan ular beludak ya. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya ingin memberitahukan kepada Anda semua yang bersedia ingin dilayani oleh saya, silakan hubungi saya di nomor telepon yang tertera di YouTube ya, WA only ya, mengenai kutuk-kutuk yang tadi ya, kutuk-kutuk okultisme ya, kepercayaan kakek nenek moyang ini segala macam. Kalau ingin dibersihkan, saya bisa bersihkan ya. Kalau Anda takut, Anda hubungi saya ya. Saya bersihkan sehingga yang jahat itu tidak menghantui dan mengikuti Anda, dan Anda berubah, tadinya tidak mujur, Anda menjadi orang yang beruntung dan Anda diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa, kita naikkan satu pujian ya. Kita percaya Tuhan itu bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu, Tuhan yang setia di setiap waktu, yang setia di setiap musim hidupku, hanya Kau. Tiada seperti-Mu. Yang mulia, yang berharga, Kau berikan hidup-Mu bagiku. Ku tak pernah pantas, ku tak pernah layak untuk Kau tunjukkan kesetiaan-Mu bagiku. Namun berulang kali Kau terus berjuang, Kau terus setia di dalam hidupku. Oh, hey.
Kesetiamu di dalamku, di dalam hidupku, di setiap waktu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu. Tak ada yang bisa ku persembahkan selain hatiku bagimu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain pujian syukurku bagimu. Tuhan, kau terlalu baik, kau terlalu baik, kau terlalu baik. Sekarang ku memujimu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh, agar indah bagimu. Indah bagimu. Ubah hatiku, ubah hidupku, seturut kehendak-Mu. terima kasih Tuhan, karena ku memujimu, ku menyembahmu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.